dalam nama Allah yang Maha Esa, yang darinya seluruh wujud berasal dan kepadanya segala sesuatu kembali. Beginilah Ibnu Sina membuka risalahnya yang ringkas namun dalam, Al-Mabda' wal Ma'ad, risalah tentang permulaan dan tempat kembali. Sebuah risalah yang ditulis bukan untuk sekadar memberitahu, tapi untuk membangkitkan, untuk menggugah akal dan menyentuh jiwa. Ia berbicara kepada orang yang mencari, bukan sekadar membaca, kepada jiwa yang merindu akan asalnya, dan kepada akal yang haus akan kebenaran murni. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang ada, jika ia tidak wajib adanya karena dirinya sendiri, maka ia membutuhkan sebab bagi keberadaannya. Ini adalah prinsip pertama dari filsafat. Yang ada hanya dapat dibagi menjadi tiga, yang mustahil adanya, yang mungkin adanya, dan yang wajib adanya. Yang mustahil tidak dapat wujud sama sekali, seperti bulat yang segitiga. Yang mungkin adalah segala yang dapat ada dan dapat tidak ada. Ia membutuhkan sesuatu yang membuatnya ada. Dan yang wajib, yang tidak bisa tidak ada, itulah sumber segala yang ada, yang tidak bergantung pada selain dirinya dan darinya segalanya bergantung. Itulah wajib al-wujud, Tuhan yang Maha Esa. Wajib al-wujud tidak memiliki sebab, karena andai ia memiliki sebab, maka ia bukanlah wajib. Ia adalah keberadaan murni, tanpa bentuk, tanpa batas, tidak tersusun, tidak berubah, dan tidak mungkin. Tidak ada. Darinya terpancar wujud lain, tidak karena kehendak seperti makhluk yang memilih, tapi karena keharusan metafisik. Seperti cahaya matahari yang menerangi tanpa memilih, seperti api yang membakar karena sifatnya. Darinya terpancar akal pertama, dan dari akal pertama terpancar akal kedua, dan seterusnya hingga tercapai 10 tingkatan akal. Dan pada tingkatan terakhir terjadilah dunia kita yang rendah, dunia materi, dunia unsur dan perubahan. Penciptaan menurut Ibnu Sina bukanlah penciptaan dari ketiadaan secara literal, seperti penciptaan sihir, melainkan pemancaran bentuk dari sumber wujud. Materi menerima bentuk karena perantaraan jiwa dan akal. Akal aktif sebagai pemancar bentuk-bentuk adalah penjaga tatanan dunia dan pembimbing jiwa manusia menuju kesempurnaan. Dialah yang memberi jiwa bentuk-bentuk universal. Dan dari dialah jiwa memperoleh pengetahuan sejati. Jiwa manusia bukan bagian dari tubuh. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia adalah substansi tersendiri, spiritual, abadi, tidak rusak oleh kehancuran tubuh. Jiwa datang dari atas dan bertempat sementara dalam raga seperti penunggang atas hewan. Ia hadir untuk mengatur, bukan untuk dikendalikan. Jiwa memiliki daya untuk mengetahui, untuk memilih, untuk menyucikan diri, dan untuk menyempurna. Dalam manusia, jiwa terdiri dari 3 kekuatan. Kekuatan nabati, kekuatan hewani, dan kekuatan rasional. Hanya yang terakhir, kekuatan rasional, yang mampu mencapai keabadian dan kebahagiaan sejati. Pengetahuan diperoleh jiwa melalui tahapan, dari persepsi, inderawi, menuju imajinasi, lalu kepada akal praktis dan akal teoritis. Akal teoritis berkembang melalui latihan dan perenungan hingga mencapai tingkatan akal aktual. Dan pada puncaknya, akal manusia bersatu dengan akal aktif dalam apa yang disebut Ibn Sina sebagai akal mustafad, akal yang diterangi sempurna oleh cahaya wujud. Jiwa yang telah mencapai tingkatan ini tidak akan binasa. Ia akan abadi dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan, dalam penyatuan yang tak memerlukan tubuh atau ruang. Namun tidak semua jiwa mencapai puncak ini. Ada jiwa yang tenggelam dalam syahwat, yang hidupnya dihabiskan untuk dunia, yang tidak melihat ke atas. Jiwa seperti ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal dirinya sendiri, dan tidak mengenal tujuan hidup. Setelah kematian, jiwa semacam ini tidak akan kembali ke asalnya dengan damai.
Ia akan terasing, tersesat, terbakar oleh penderitaan batin yang berasal dari keterpisahan dengan asalnya. Inilah penderitaan spiritual yang dalam bahasa Wahyu disebut sebagai neraka. Adapun jiwa yang telah mengenal kebenaran, yang telah mengenal asalnya dan membersihkan dirinya melalui ilmu dan akhlak. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Maka ia akan kembali kepada Tuhan dalam cahaya. Ia tidak membutuhkan tubuh lagi, tidak membutuhkan ruang atau waktu, karena ia telah mencapai kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi. Inilah surga yang sejati, kebahagiaan ruhani yang abadi, bersatu dengan akal aktif dan dekat dengan Yang Maha Wujud. Ibnu Sina juga membahas pertanyaan yang sering diajukan. Apakah kebangkitan itu bersifat jasmani atau ruhani? Secara filosofis, ia menunjukkan bahwa kebangkitan jasmani sulit dipahami secara rasional karena tubuh rusak dan tidak ada kepastian bahwa ia akan terbentuk kembali persis seperti semula. Namun Ibn Sina tidak menolak wahyu. Ia menyerahkan hakikat akhir kepada Tuhan dan mengakui bahwa akal manusia memiliki batas. Ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah kesiapan jiwa untuk kembali, bukan bentuk tubuh yang menyertainya. Seluruh risalah ini adalah ajakan kepada penyucian diri. Manusia tidak akan menemukan kebahagiaan dalam dunia ini kecuali melalui ilmu dan amal. Ilmu membawa kita mengenal Tuhan, dan amal menyucikan jiwa dari penghalang. Kebaikan bukanlah sekadar aturan, tapi jalan bagi jiwa menuju kesempurnaan. Keberanian, keadilan, kedermawanan, kesederhanaan, semua adalah alat untuk menyucikan jiwa dari dominasi materi. Jiwa yang demikian akan ringan ketika kembali. Ia tidak akan diikat oleh hasrat, tidak akan ditarik oleh dunia, tapi akan terbang menuju asalnya. Kebahagiaan, menurut Ibn Sina, bukanlah kekayaan, bukan kenikmatan, bukan kuasa. Kebahagiaan adalah pencapaian bentuk sempurna dari jiwa, yaitu pengetahuan sejati tentang realitas. Dan karena Tuhan adalah realitas tertinggi, maka mengenal Tuhan adalah puncak kebahagiaan. Inilah yang disebut Al-Sa'adah Al-Quswa, kebahagiaan terakhir, kebahagiaan yang kekal. Demikianlah Ibnu Sina menutup risalahnya dengan kebijaksanaan seorang arif dan ketelitian seorang filsuf. Ia tidak memberikan dogma, tapi jalan. Ia tidak mengharuskan, tapi membimbing. Ia menunjukkan bahwa hidup bukanlah sekadar gerak tubuh, tapi perjalanan jiwa dari asal ilahi melalui dunia fana kembali kepada keabadian. Dan agar perjalanan itu tidak sia-sia, ia mengajak manusia untuk mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dan menempuh hidup dengan kesadaran. Maka, barang siapa memahami risalah ini, hendaklah ia tidak puas dengan membaca saja. Hendaklah ia bertafakur, bertazkiyah, dan berjalan dalam cahaya akal dan iman. Karena pada akhirnya semua akan kembali. Yang tinggal hanyalah apakah kita kembali dalam gelap atau dalam cahaya. Ibnu Sina telah menunjuk jalan. Sekarang giliran kita untuk berjalan. Don't forget to comment, like, and subscribe.